Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh perputaran tenaga kerja terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. Hal ini disebabkan karena apabila para karyawan kurang dapat kepuasan kerja, maka mereka akan cenderung lebih sering absen dan dapat mengakibatkan seringnya keluar masuknya tenaga kerja, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dan menghambat proses produksi karyawan. Menurut M. Asad, faktor-faktor yang menghambat kepuasan karyawan yaitu 1. Finansial. Finansial di sini merupakan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 aspek langkah awal analisis kebutuhan pelatihan dan pendidikan. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah analisis kebutuhan yang menyangkut 3 aspek, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi ini untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya. Kedua, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan di sini mengajukan pertanyaan juga seperti apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang ketiga, analisis pribadi. Analisis pribadi di sini menekankan siapa yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa yang cocok untuk pekerja tersebut. B. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan sumber daya manusia disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Sumber daya manusia yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari organisasi atau bekerja tidak optimal. Pengadaan sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan sebagai dengan pengadaan, di mana suatu proses kegiatan memenuhi informasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, serta penempatan maupun pengangkatan. Pengadaan yang dimaksud di sini maknanya luas, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan, di mana pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan di organisasi memerlukan SDM yang berkualitas. Jadi bisa berupa rekrutmen from outside maupun rekrutmen from within. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia yang efektif. Pertama yaitu strategic planning, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua yaitu operational planning, yang menunjukkan demand terhadap SDM. Yang ketiga yaitu human resource planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi, dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan integrasi sistem. Tujuan integrasi sistem. Tujuan dari integrasi sistem adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategi dan operasional secara kuantitatif,
dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan organisasi dapat tercapai. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama yaitu meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga, menghemat tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Menurut Jackson dan Schuler 1990, terdapat 4 tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengumpulan dan analisa data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia menurut Rothwell. Investigasi baik pada lingkungan, eksternal, internal maupun organisasi. Forecasting atau peramalan atas ketersediaan supply dan demand sumber daya manusia saat ini maupun masa depan. Perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, promosi, dan lain-lain. Utilasi yang ditunjukkan bagi manpower dan kemudian memberikan feedback bagi proses awal. Pengukuran dan audit aspek SDM. Pengukuran SDM, mengapa perlu karyawan bagian atau unit SDM pada umumnya seringkali bekerja dalam pola terpisah tersendiri. Orang yang mengelola perekrutan fokus pada menyediakan karyawan baru yang berkualitas, grup maupun tim kompensasi berupa memberikan keadaan dalam sehari dan benefit untuk karyawan. Tim, pelatih, dan pengembang berusaha melatih keterampilan dan pengetahuan baru untuk semua karyawan. Perubahan yang paling signifikan dalam manajemen SDM selama 40 tahun di dunia bisnis adalah kolaborasi atau bahkan dengan kompetitor sekalipun. Berupaya berjalan seiring dalam suasana pasar industri saat ini adalah tidak mungkin. Hal yang sama juga terjadi pada SDM. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan SDM di perusahaan, setiap fungsi di dalam SDM dapat mengembangkan kontribusinya secara maksimal dalam sasaran unit atau departemen maupun tujuan umum perusahaan. Karena itu, perlu adanya perubahan visi dalam bagian sumber daya manusia itu sendiri. Ini dilakukan agar para staf sumber daya manusia lebih fokus dalam bekerja dengan memperhatikan tujuan yang lebih besar. Visi adalah fondasi esensial dalam membentuk arahan baru dari setiap fungsi organisasi, termasuk fungsi sumber daya manusia. Dengan demikian, visi sumber daya manusia hendaknya memiliki karakter sebagai berikut. 1. Bagian sumber daya manusia hadir di dalam organisasi karena ia menambahkan nilai yang nyata untuk perusahaan. Sumber daya manusia harus mampu memberikan jasa yang diperlukan perusahaan dengan biaya kompetitif. Kedua, tanggung jawab bagian sumber daya manusia adalah mengembangkan produktivitas dan efektivitas organisasi dari segi manusia, bakat atau talent, dan human capital. Ketiga, bagian sumber daya manusia seharusnya melibatkan isu sumber daya manusia dalam setiap aktivitas manajemen organisasi. Keempat, bagian sumber daya manusia adalah fungsi yang diisi oleh para profesional yang berdedikasi dalam mengembangkan manusia dengan tujuan meningkatkan keterlibatan individu-individu di dalam organisasi baik dari segi komitmen maupun kompetensi dan juga memberikan manfaat untuk organisasi secara optimal.
Salah satu hal terpenting untuk mengetahui peran dan fungsi SDM adalah adanya pengukuran kinerja SDM itu sendiri. Tidak diragukan bahwa pengukuran kinerja dibutuhkan untuk semua orang yang memilih untuk memiliki peran dalam organisasinya. Para pakar manajemen setuju bahwa pengukuran kuantitatif diperlukan dalam SDM. Data kuantitatif adalah bagian dari setiap kegiatan operasional organisasi. Sistem pengukuran SDM ini tentunya memberikan kerangka referensi yang membantu manajemen untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab, terutama yang terkait SDM, antara lain mengkomunikasikan harapan tentang kinerja, melihat, merasakan, dan memahami suatu dampak atau outcomes, membandingkan dengan standar dan atau benchmark, mengidentifikasi gap atau selisih kinerja, mendukung keputusan alokasi sumber daya, memberikan pengakuan dan penghargaan pada kinerja. Finansial di sini merupakan suatu faktor mengapa manusia bekerja. Kedua, fisik. Pada pembagian pekerjaan berdasarkan usia, jenis pekerjaan, keselamatan kerja, dan sistem istirahat. Ketiga, sosial. Sosial di sini merupakan hubungan antar bawahan dan atasan secara baik, dan hubungan antar sesama karyawan yang humoris dapat meningkatkan produktivitas secara maksimal dan menimbulkan kepuasan kerja. Keempat, psikologis. Kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui perhatian terhadap keinginan karyawan. Terima kasih. Keluhan karyawan dan proses penyelesaian masalah hubungan kerja terdapat dalam konteks yang konstruktif. Mengeluhkan pekerjaan bisa membawa perbaikan. Dalam kasus ini, sebuah keluhan menjadi daya dorong untuk melakukan perbaikan. Sebuah keluhan bisa memberikan dampak positif jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 kriteria. Yang pertama, keluhan itu disampaikan secara konstruktif. Mengapa keluhan perlu disampaikan secara konstruktif? Karena perusahaan enggan mendengarkan keluhan yang disampaikan secara destruktif. Misal, ada karyawan yang menyampaikan keluhan secara emosional. Lalu untuk kedua, keluhan itu memiliki ruang untuk perbaikan demi kepentingan banyak orang, berpeluang untuk mendapatkan perhatian. Sebab, selain akan mendapatkan dukungan dari rekan kerja, juga bisa membangun kesadaran perusahaan bahwa hal yang dikeluarkan tersebut dapat mengganggu kinerja perusahaan dalam skala besar. Dan yang terakhir, ketiga, keluhan itu ditindaklanjuti dengan proporsional. Namun dalam banyak situasi, tindakan proporsional itu harus dilakukan 2 arah. Yang dimaksud tidak bisa hanya perusahaan saja, yang tidak juga dilakukan oleh karyawan. Dengan cara ini, keluhan bisa membawa perbaikan keadaan. Namun demikian, kadang kita tidak tinggal di situasi seideal itu. Bahkan banyak situasi penyelesaiannya memakai waktu dan energi yang sangat banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Contoh studi kasus pengukuran dan audit aspek SDM dalam operasional PT Jasa Angkasa Semesta, yang merupakan perusahaan ground handling yang telah dipercayai dan ditugaskan oleh PT Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai dalam hal pelayanan darat pesawat yang berkaitan dengan penumpang dan bagasi. Imbas Baliblas tersebut berdampak pada kinerja divisi sumber daya manusia dalam mengelola karyawannya. Telah tercatat sejak tahun 2001 sampai pertengahan tahun 2004 ini jumlah karyawan PT JAS sebanyak 300 orang. Dengan semakin menurunnya pemasukan yang diterima perusahaan, maka hal ini berdampak sangat serius sebagai perkembangan dan kinerja karyawan sebagai faktor operasional perusahaan. Permasalahan mulai muncul setahap demi setahap, mulai dari perampingan tenaga kerja, penciutan waktu kerja, dan pengurangan upah atau gaji yang telah diterima karyawan selama ini.
Berbagai cara dilakukan oleh manajemen SDM dalam menyikapi hal tersebut, akan tetapi selalu saja tidak mendapatkan solusi dan tidak lanjut akan keputusan yang didapat. Untuk itu, manajemen SDM perlu kiranya membentuk sebuah tim audit yang terdiri dari manajemen SDM dan konsultan audit yang berasal dari eksternal perusahaan. Dalam kaitan kasus ini, maka manajemen SDM bersama tim audit melakukan langkah-langkah audit yang untuk mengambil keputusan yang terbaik akan dilakukan manajemen SDM dengan langkah sebagai berikut: pengamatan kegiatan, penjelasan kegiatan yang dirangkum dalam sebuah jurnal, peragaan kegiatan dalam bentuk presentasi kepada karyawan dan manajemen SDM pada khususnya telaah dokumen yang terkait dengan karyawan, pemeriksaan karyawan secara teliti, pembuktian wawancara dan survei.